Hello anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa kembali pada hari minggu ini. Kita beribadah di rumah. Maka gereja kita mengirimkan acara pengganti ibadah di gereja bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Mari kita saksikan ibadah berikut ini yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Galatia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi dalam ibadah minggu ini, Minggu 24 Mei 2020 dengan topik Minggu Eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, kita nyanyikan satu pujian, Yesus besertaku. Halo adik-adik, yang tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita loh. Betul nggak? Dia ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Yuk kita nyanyi sama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah hafal belum ayat hafalan untuk bulan Mei? Nah, minggu ini Ina ingatkan kembali ya ayat hafalan kita untuk bulan Mei dari Markus 16 ayat 15. Dan bunyinya adalah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dihafal ya. Masih ada sukacita? Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita angkat pujian dengan judul Berani Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, tinggallah Roh Kudus di dalam hati kami, agar Roh Kudus itu kiranya mengajari kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Begitulah firman Tuhan. Baiklah anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi itu cerita tentang 3 orang pemuda. Pemuda itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang sangat pintar. Mereka tinggal di kerajaan di sekitar istana. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dipilih oleh raja. Apa yang mau kita lihat dari cerita ketiga pemuda ini adalah, sebagai tema kita pada minggu ini adalah aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda yang sangat takut akan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, berbeda dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang dikenal sebagai penyembah patung. Raja Nebukadnezar menyembah atau membangun patung yang terbuat dari emas. Dan Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah patung yang dia dirikan. Tetapi ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah raja, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mereka bertiga ini tidak mau menyembah. Lalu apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar? Mereka memanggil ketiga pemuda itu. Siapa yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk memanggil 3 pemuda itu? Disuruhlah para pengawalnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Sudah tahu kan bagaimana nyala api yang sangat panas? Mereka dilemparkan ke dalam perapian itu. Tetapi apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka terbakar? Tidak. Apakah mereka terluka? Tidak sedikit pun. Bahkan tadi dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan mereka tidak berbau sedikit pun, berbau api. Apa yang mau kita ambil dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego?
bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan kita seperti pada 3 pemuda ini. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Bila mana Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengatakan, bila pun aku tidak diselamatkan oleh Tuhanku, tapi aku tetap percaya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengambil hikmat dari cerita ini, bahwa kita juga harus berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita juga percaya bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan mampu menyelamatkan kita. Begitulah yang bisa kita lihat dari 3 pemuda yang sangat mengasihi Tuhan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau yang bisa kita singkat dengan SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadilah kita seperti pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Jadikanlah kami sebagai pemuda-pemuda, sebagai anak-anak yang merindukan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami tahu Engkau mampu menyelamatkan kami seperti yang Engkau lakukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Kuatkan kami oleh firman-Mu agar kiranya kami bisa tumbuh dan berbuah dan beranting oleh karena firman-Mu. Di dalam anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita angkat satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Lipat tangannya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang